warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bani Hajar, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Semarang. Saya akan merefleksikan hasil wawancara dengan 3 kepala sekolah di luar kepala sekolah yang ada di tempat kami. Iya, kami melakukan wawancara dengan kepala sekolah yaitu Bapak Dr. Andeswi Harto MSI, Kepala SMA Negeri 2 Semarang. Kemudian dengan kepala sekolah di luar yaitu Bapak Tri Chandra Muharam MPD, Kepala SMA Kesatrian 1 Semarang. Kemudian Bapak Agung Kurniadi SSI, Kepala SMA Masehi 1 PSAK Semarang. Dan Ibu Dr. Anda Lukita Yuniati Mkom, Kepala SMA Negeri 6 Semarang. Nah, berikut akan kami refleksikan wawancara dari ketiga kepala sekolah yang sudah kami wawancarai beserta kepala sekolah yang memimpin di sekolah kami. Yang pertama adalah hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Kemudian pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Kemudian apa yang Anda dapatkan? Jadi yang pertama, berdasarkan hasil wawancara kami dengan 3 kepala sekolah, yaitu Kepala SMA Kesatrian 1 Bapak Tri Chandra Muharam, Kepala SMA 6 Semarang Ibu Lukita Yuniati, dan Kepala SMA Masehi 1 Bapak Agung Kurniadi SSI. Dari ketiganya ini hampir sama, yaitu pengambilan keputusan dilakukan dengan cara yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu atau memetakan terlebih dahulu masalah dengan berbagai aspeknya. Kemudian berikutnya adalah melakukan diskusi atau komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, koordinasi internal jika diperlukan dengan pihak-pihak yang terlibat. Berikutnya adalah memutuskan yang terbaik, di mana ada unsur keberpihakan murid, ini menjadi prioritas. Kemudian ada kebijakan jika memang diperlukan, kemudian bertanggung jawab, lalu memaksimalkan asas manfaat dan meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari pengambilan keputusan yang dilakukan. Jadi dari ketiganya ini menurut saya sudah sesuai dengan teori yang dipelajari tentang pengambilan keputusan pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan, di mana di situ ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Namun ini ada beberapa kekurangan, memang ada beberapa hal yang memang tidak dilaksanakan, seperti halnya pengujian benar atau salah, kemudian investigasi opsi trilema, dan beberapa yang lain. Tapi secara umum untuk metode atau caranya sama ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang diwawancarai tadi. Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Lalu kira-kira apa yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut ya, mengapa dan apa yang membedakan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan ada beberapa persamaan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi, ini jelas memetakan, mengumpulkan fakta-fakta dan informasi. Kemudian berikutnya adalah melakukan diskusi, komunikasi, koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan masalah tersebutnya. Kemudian perbedaannya ada beberapa hal. Yang pertama untuk kepala sekolah dari tempat kami ya, SMA 2, kemudian dengan kepala SMA Kesatrian 1 ini ada sedikit kemiripan, yaitu langkah-langkahnya lebih mendekati pada langkah pengambilan keputusan yang urut 9 seperti yang ada di dalam modul. Memang tidak lengkap, tetapi secara pendekatan atau secara urutan lebih mendekati ke arah sana. Dengan beberapa hal masih ada kekurangan. Kemudian yang kedua untuk kepala sekolah yang dari SMA 6 Ibu Lukita Yuniati, kemudian Bapak Agung dari Masehi 1, ini lebih mengedepankan unsur diskusi, komunikasi, dan koordinasi. Jadi poinnya di situ. Beliau lebih menekankan itu, kemudian koordinasi dengan unsur-unsur yang terkait. Khusus untuk Ibu Lukita Yuniati karena memang ini kedinasan, beberapa hal yang terkait kedinasan langsung koordinasi dengan instansi vertikal. Jadi kalau misalnya SMA ya dengan
Sabdin gitu ya, pengawas, kemudian dengan BKD dan seterusnya secara berjenjang pada kesempatan pertama. Kemudian untuk yang Bapak Agung karena dari kesatrian, maka koordinasi dengan pihak yayasan untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. Namun secara umum semua hampir sama, yaitu kembali kepada aturan baku yang dilakukan, baik itu secara kedinasan maupun aturan baku dari pihak yayasan. Jadi secara umum untuk ketiganya seperti tadi langkah-langkahnya sudah ada, hanya memang ada beberapa hal yang tidak atau belum sesuai dengan paradigma pengambilan keputusan yang sudah ada di modul. Kemudian selanjutnya adalah apa rencana ke depan para pimpinan ini dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Bagaimana mereka bisa mengatur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Rencana ke depan para pimpinan ini jika menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral, maka akan dilakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang menyesuaikan ya atau mendekati dengan pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah, 4 paradigma, 3 prinsip, lengkap dengan pengujian dan investigasi opsi trilema. Kemudian cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian secara real atau benar-benar gitu ya. Kemudian setelah itu diambil keputusan, maka keputusan itu setelah dijalankan akan ada refleksi atas keputusan yang sudah dibuat. Ini penting dengan meminta saran atau masukan dari pihak-pihak yang terkait tentang bagaimana follow up dari keputusan yang sudah dijalankan, supaya jika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan keputusan perlu ditindaklanjuti, maka akan dapat segera dilakukan tindakan. Kemudian yang terakhir, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan, dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, kemudian pada kolega, guru-guru Anda yang lain, kapan Anda menerapkan. Saya pribadi akan menerapkan 9 langkah ini pada setiap pengambilan keputusan, baik itu dengan masalah yang terjadi dengan murid ataupun dengan kolega. Tentu saja kita harus melihat dulu masalahnya, kita mengidentifikasi, kemudian memetakan secara jelas, berkoordinasi, komunikasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga akan diperoleh informasi atau data yang jelas, barulah kemudian dilakukan penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, sehingga dapat diambil keputusan yang paling bijak gitu ya. Nah, kemudian saya juga akan menawarkan kepada rekan kerja ataupun kepada rekan sejawat dan mungkin kepala sekolah juga gitu ya, tentang metode pengambilan keputusan yang menggunakan 9 langkah tadi, karena secara hasil juga dapat dipertanggungjawabkan, secara prosedur juga sudah ada tahapan-tahapan baku dan ada refleksi ataupun tindak lanjut yang dilakukan, sehingga keputusan akan lebih bisa terjamin, bisa terukur, dan diharapkan semua pihak bisa menerima dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian hasil refleksi wawancara yang kami lakukan dengan kepala sekolah kami, yaitu Kepala SMA Negeri 2 Semarang, Bapak Dr. Andi Suwiharto MSI, kemudian dengan Kepala SMA Kesatrian 1 Bapak Tri Chandra Muharam MPD, Kepala SMA Negeri 6 Semarang Ibu Dr. Anda Lukita Yuniati MKom, dan terakhir dengan Bapak Agung Kurniadi SSI, Kepala SMA Masih 1 PSAK Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.